Shalom adik-adik. Ya, bertemu kembali bersama Kak Melani dan Kak Vera ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Kak Melani. Tetap mengikuti protokol kesehatan di rumah. Ya, kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bernyanyi satu lagu dulu. Bukan mau menyanyi Kak, mempersiapkan hati dan pikiran kita, lalu Alkitabnya ya kan Kak, lalu segala macam yang diperlukan untuk sekolah minggu pada hari ini ya. Kita mau menyanyikan lagu pembuka sama seperti yang minggu kemarin supaya kalian ingat lagu barunya, yaitu Thank You God for the world so sweet. Mari Bang Ado. God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Sekali lagi. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Oke, ya kita harus selalu tetap bersyukur ya Kakak Melani, karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan ya kan. Kita tahu bahwa melalui berita-berita sudah banyak korban dari virus ini ya. Jadi untuk itu kita harus selalu tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa merasakan yang namanya tidur di rumah, makan di rumah, dan segala macamnya berada di dalam rumah ya Kak Melani. Oke, kita mau berdoa, doa pembuka yang akan dibawakan oleh Amang Penatua Tugu Panjaitan. Ibadah anak sekolah minggu pada hari ini dibuka hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari jika Engkau tidak menyertai kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hati-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu, dan tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita sudah melakukan doa pembuka, kita mau bernyanyi kembali ke Melani. Lagu kedua yaitu lagu Daki 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 gunung. Mudah-mudahan anak sekolah minggu masih ingat ya Kak. Ini lagu lama sih sebenarnya, harusnya ingat. Ya, kita mulai. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 samudra luas, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau adalah
melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selang, 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 selang luas samudra. Ku dayung, 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 dayung launya sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sukaku, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, di mana-mana Tuhan ada ya, Kak? Iya benar. Di suka kita ada, Di duka kita jangankan ada. di suka, di duka aja ada ya, Kak. Bahkan kalau kita lagi ada masalah adik-adik, Tuhan juga ada. Nah, waktu pandemi ini ada Tuhan nggak tidak? Pasti ada dong. Ya. Tapi kita percaya enggak? Itu Nah, pertanyaan. itu pertanyaannya. Nah, apakah kita mendengarkan suara Tuhan juga? Tidak, ya kan? Misalnya Tuhan Yesus bisik-bisik, jangan keluar rumah, Iya. ada virus corona. Kalian tetap keluar rumah, misalnya ke mana? Ke mall. Mall. Mall kan sudah dibuka ya. Lalu kemanapun di luar rumah, ya. Itu kalau misalnya kalian mendengarkan bisikan Tuhan Yesus, kita pasti akan selamat ya, Kak Iya. Melani, ya. Tapi Tuhan ngomong juga nggak dari bisikan adik-adik. Pemerintah yang selalu bilang jangan keluar rumah. Ya. Selalu pakai masker, itu juga sebenarnya suara Tuhan. Tapi adik-adik mau dengerin apa enggak tuh? Nah, itu dia teguran atau teguran, lalu apa bisikan Tuhan itu bisa melalui dari manusia. Manusia juga bisa. Ya. Oke, kita mau 10 firman Tuhan ya, Kak? Iya, benar. Ya. 10 firman Tuhan, yuk kita bareng-bareng ya, Kak Maleni. Boleh. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi, atau di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. kedelapan, Kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan bersaksi dusta akan sesamamu manusia. Hukum yang Hukum yang ke-10, ke-10 terakhir, jangan bersikap. bersikap loba dan tamak akan sesamamu manusia. Ya, tadi kita sedang mendengarkan hukum Tuhan, kita mau bernyanyi kembali ke Kak Melani lagu baru. Lagi baru nih Dedi. Siapa yang tahu Sayonara Sayonara? Nah, lagunya sih bukan seperti Bukan itu sayonara. ya, cuman Hanya nadanya saja yang mirip adik-adik. yang mirip. Yuk, Abang Ayo kita Ado. coba Bang Ado. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ya. Mari
kawan, mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah trompetnya, bunyikanlah trompetnya. Pet, 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 pet. Pet, 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 pet. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gendangnya, bunyikanlah gendangnya. Dangdut cek cek, dangdut cek cek. Mari kembali ke pertama. Kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Yeay. Capek ya. Oke, nah apalagi Kak? Oh ya, kita Udah mau Aku Ademan Rasuli ya. Dalam sikap tegak, tidak boleh bercanda. Yuk, kita mau mulai pengakuan Rasuli. kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya persiapkan hati dan pikiran kita, lalu Alkitab kita mau bernyanyi terlebih dahulu lagu baru yang berjudul Ajar Bawa Mimpi. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar aku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku
Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat, atas sukacita yang masih Kau berikan kepada kami, atas kesehatan juga ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini juga ya Bapa, walaupun melalui virtual di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, berikanlah kami hati yang terfokus dengan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi suri teladan bagi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah ya Bapa supaya firman-Mu ini dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu di rumah ya Bapa, sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendakku yang jadi. Dalam nama-Mu kami berdoa telah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kakak menceritakannya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kalian bisa membacanya di Alkitab kalian masing-masing dan kakak akan membacakannya untuk kalian semua. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ayat 19 dengan judul perikop pengangkatan hakim-hakim. Ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Ya baik adik-adik, ini cerita tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa yang kita ketahui ya, ceritanya kan yang berada di dalam air ya. Nah, ini lanjutan ceritanya tentang pengangkatan hakim-hakim. Bagaimana perjalanan Musa menjadi seorang raja. Nah, coba kakak mau tanya, kita posisikan ataupun bayangkan bila kita harus duduk sepanjang hari, setiap hari untuk memecahkan permasalahan. Tadi kan ada yang memimpin pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan 10 orang. Coba kalian bayangkan jika kita di posisi tersebut. Kita harus duduk sepanjang hari, setiap hari memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang tersebut, ya kan? Nah, sangat melelahkan bukan? Itu juga yang dirasakan oleh Musa pada saat itu. Mengapa bisa demikian?
ada dua hal yang menjadi penyebab itu. Yang pertama, orang-orang Israel pada saat itu ternyata belum tahu dan kurang mengerti firman Tuhan, ya. Hal itu sangat wajar karena Taurat pada saat itu belum ditulis. Nah, karena itu Musa lah yang mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan perintah yang dia terima langsung dari Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Musa adalah satu-satunya hakim, ya kan? Di situ dituliskan Musa adalah satu-satunya hakim bagi bangsa Israel, sehingga setiap permasalahan di antara mereka harus diselesaikan oleh Musa. Musa memang seorang pemimpin yang mampu mengurus bangsa secara keseluruhan, sekaligus memperhatikan masalah perseorangan juga. Nah, hal demikian menunjukkan kasih dan perhatian seorang pemimpin kepada setiap pribadi yang dia pimpin. Namun di sini Musa harus belajar mengenali batasan-batasan kapasitas dirinya sendiri. Nah, atas petunjuk si Yitro, namanya ya Yitro, Musa mendelegasikan tugas pelayanan kepada orang lain. Jadi Musa memberikan tugas pelayanan kepada orang lain. Nah, tadi yang diberitahukan di dalam firman Tuhan ada bagian-bagiannya, ya kan? Tadi kan ada bagian-bagian yang dia pegang sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin utama yang ia berikan kepada mereka ataupun orang-orang yang dipilih oleh Musa, ya kan? Di ayat yang ke-20 di situ dijelaskan orang-orang tersebut perlu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan serta memiliki kualitas karakter yang sepadan dengan tugas kepemimpinan itu. Ayat yang 21 juga diberitahukan bahwa kualitas itu antara lain yang pertama, tadi kan diberitahukan cakap atau terampil melayani. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, dapat dipercaya dan diandalkan. Ya, serta memiliki integritas tinggi. Seperti Tuhan mempercayakan tugas pelayanan dan memperlakukan kita sebagai partnernya. Nah, di sini pelayanan kakak sebagai guru sekolah minggu, kakak Melani juga sebagai guru sekolah minggu, abang Ado sebagai pemain musik dan yang lain-lain. Itu suatu pelayanan yang kita berikan untuk Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Walaupun adik-adik di rumah bisa kalian mengenal diri kalian masing-masing. Aku bisanya apa ya? Atau aku mau berbuat apa ya untuk Tuhan? Aku mau melayani Tuhan apa ya? Tahukah adik-adik bahwa setiap yang kita lakukan untuk Tuhan itu semua dilihat oleh Tuhan, ya. Jadi misalnya kalian walaupun di rumah tidak perlu ke gereja, kalian bisa melayani Tuhan dengan cara membantu orang tua kalian, ya kan? Membantu orang tua kalian, misalnya membersihkan rumah, lalu misalnya lagi bangun tidur harus merapikan tempat tidurnya, lalu menemani adik, mengajari adik dalam belajar seperti itu dan yang lain-lain, ya. Segala perbuatan yang baik itu semuanya melayani Tuhan, ditujukan untuk melayani Tuhan, ya. Oke. Nah, jadi kakak minta di sini supaya kita menjalin kemitraan, menjalin persahabatan atau hubungan yang erat dengan Tuhan walaupun berada di rumah, ya. Jadi perlu kita yang namanya kita sudah diutus oleh Tuhan menjadi manusia ciptaannya, menjadi manusia yang percaya kepadanya. Untuk itu kita di situ ada tanggung jawab yang harus kita yang lekat di dalam diri kita sendiri, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Seperti apa, Kak? Tanggung jawabnya itu yang tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat dosa seperti itu, ya. Di sini diminta untuk mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan melalui gerak dan lagu.
Terus anak sekolah minggu dapat menceritakan permohonannya kepada Tuhan di dalam pohon doa. Nah, sekarang sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan, jika kalian memiliki buku gambar A3 maupun A4 dan yang lainnya, ukurannya bebas. Jadi kalian buat satu pohon, ya ingat ya, satu pohon ada, kalau pohon itu kan berarti ada batangnya, ada akarnya dan lain-lainnya. Kalian buat pohon yang besar, ya seukuran media kalian. Jika kalian mau menggunakan buku gambar A3 ya udah pohonnya sebesar itu. Lalu kalian gambar dimulai dari batangnya, setelah itu akarnya, lalu rantingnya, lalu daun-daunnya. Nah, di dalam daun-daunnya itu kalian selipkan kertas, itu permohonan kalian yang mau kalian sampaikan kepada Tuhan. Nah, kalian kalian tulis, terserah mau bentuknya seperti buah kek, bisa mau bentuknya seperti daun-daunnya juga boleh. Ya, jadi kalian tempel di sekitaran daun tersebut, lalu kalian tulis permohonan apa sih yang mau kamu sampaikan kepada Tuhan, seperti itu ya. Jadi nanti kalau memangnya kalian mau ataupun berkenan untuk memberikan kepada Kakak Vera, nanti Kakak Vera akan sama-sama dengan Kakak Melani mendoakan permohonan kalian itu di minggu yang akan datang. Ya, jadi Kakak Vera tidak memberitahukan nama kalian, jangan khawatir, nama kalian tidak kakak beritahukan, namun doa yang ataupun permohonan yang kalian sampaikan itu nanti kami doakan, seperti itu ya adik-adik. Lalu, nah di sini dijelaskan bahwa ternyata menjadi pelayan Tuhan itu bukanlah keputusan yang mudah ya. Bisa dibilang yang memilih kamu itu bukan diri kamu, tapi Tuhan yang memilih kamu supaya menjadi pelayan, seperti itu. Jadi tidak bisa kamu bilang aku yang milih pelayanan ini, aku yang memilih pelayanan ini, tidak. Ya, kalau kamu memilih pelayan, misalnya Kak Vera memilih pelayanan menjadi menjadi penatua misalnya, menjadi penatua. Terus karena Kak Vera merasa Kak Vera mampu, jadi Kak Vera bilang lah, itu aku yang pilih menjadi ketua. Ya, kalau Tuhan tidak menghendaki, Kak Vera tidak bisa menjadi ketua, seperti itu. Penatua. Ya, jadi pelayanan itu dipilih oleh Tuhan, bukannya kita. Yang kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Jika memangnya Tuhan berkenan, pastinya Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Pastinya Tuhan akan memberikan kita talenta di dalam melayani Tuhan, seperti itu ya. Lalu Musa di sini harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ya, tahu sendiri ya kalian pernah mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak ada kasih, pokoknya segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus itu bangsa Israel sangat terkenal pada saat itu. Ya, lalu tapi di sana dia berusaha menjadi pemimpin dan melayani bangsa Israel dengan sebaik mungkin. Ia menunjukkan sikap rendah hati dengan kesediaannya untuk belajar dari mertuanya. Nah, mertua itu misalnya Kak Vera menikah dengan suami Kak Vera. Nah, suami Kak Vera mempunyai orang tua. Nah, itu mertuanya Kak Vera, seperti itu ya adik-adik. Nah, dia mendengarkan ataupun belajar dari mertuanya. Apa yang dia pelajari? Nanti Kakak Vera beritahu. Sebelumnya Imam Yitro, di sini ada dijelaskan Imam Yitro mengerti beban dan kelelahan Musa saat itu. Lelah sekali ya adik-adik, yaitu karena yang tadi Kakak katakan bahwa bangsa Israel ini bandel, tegar tengkuk, seperti itu ya, tidak mengenal Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, seperti itu. Sangat lelah sekali ya jika pelayanan di orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus ya. Lalu
Musa mendengarkan nasihat mertuanya. Apakah itu? Nasihatnya yaitu dapat mengoptimalkan pelayanannya, ya. Nah, itu merupakan suatu bukti kerendahan hatinya Musa, ya, untuk melayani Tuhan dengan cara memimpin bangsa-bangsa Israel pada saat itu, memimpin bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan Yesus, kembali percaya lagi, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Memang beban pelayanan begitu berat, ya, kadang-kadang tidak dapat memikulnya seorang diri. Jika kita kelelahan, akhirnya pelayanan kita malah tidak efektif atau tidak bisa melupakan waktu teduh bersama Tuhan. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya adik-adik, bagi kerohanian kita terutama, ya. Jika ada seseorang yang bersedia menasihati, yang pertama kita lakukan adalah mencernanya terlebih dahulu. Jadi pada saat itu Musa itu sering menasihati bangsa Israel pada saat itu, karena yaitu bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, seperti itu, ya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa kita perlu banyak penasehat. Tidak apa-apa kita memiliki banyak penasehat yang dapat menolong kita bertumbuh baik secara pribadi maupun dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, ya. Jadi walaupun kita misalnya banyak kekurangan di dalam pelayanan kita, terus ada masukan kepada kita, begini loh, harusnya begini, dicerna dulu orang tersebut berbicara. Lalu kalau memangnya baik, kamu ikuti. Kalau memangnya tidak baik, kamu koreksi terlebih dahulu apa yang sebenarnya sih maksud perkataan orang tersebut. Ya, di sini di tema kita ini yaitu berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Pelayanan juga kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita semua, ya, di dalam perkara pada saat ini, pandemi corona ini juga Tuhan mau memampukan kita supaya kita tidak melupakan Tuhan, ya, dalam sedetik pun tidak bisa melupakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita supaya tetap bersyukur, tetap memuji nama Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, seperti itu. Bukan malah melupakan Tuhan atau menjauhkan Tuhan, tidak seperti itu. Justru kita harus lebih rajin lagi, lebih dekat lagi dalam pelayanan untuk Tuhan, seperti itu, ya. Adik-adik, cukup sekian dan terima kasih firman pada hari ini. Semoga firman pada hari ini dapat menguatkan hati dan pikiran kita dalam menghadapi pandemi ini, ya. Kita tetap berdoa supaya pandemi ini dapat hilang, ya, supaya kehidupan kita dapat kembali normal. Terima kasih. Kita mau berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Amang Penatua T. Panjaitan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengucapkan doa yang telah diajarkan Yesus Kristus bagi kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.